Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah, amma ba'du. Para sahabat, para teman-teman yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan kekuasaan khilafah tidak berdasarkan prinsip kemampuan dan pilihan rakyat, maka siapapun yang merupakan keluarga inti dari dinasti Abbasiyah berhak diangkat sebagai khalifah oleh para pejabat negara dan militer yang berada di sekeliling khalifah sebelumnya. Tidak heran seorang bocil remaja berusia 13 tahun bisa diangkat menjadi seorang khalifah. Bagaimana kisahnya? Simak lanjutan kisah mengaji sejarah Khalifah Islam di channel Kang Fawaid. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya. Saat Khalifah ke-17 Abbasiyah Al-Muqtafi yang sudah berumur 31 tahun mendekati ujung hayatnya, adiknya yang bernama Ja'far ditanya apa sudah akil balik apa belum. Ja'far menjawab bahwa dia sudah mimpi basah alias sudah balik. Maka begitu Khalifah Al-Muqtafi wafat, Ja'far lalu dibaiat sebagai Khalifah ke-18 dalam usia 13 tahun. Ya, jadilah dia Khalifah termuda. Dia berkuasa dengan gelar Al-Muqtadir Billah pada 13 Agustus 908 Masehi. Al-Muqtadir yang berusia 13 tahun lebih muda dari para khalifah remaja lainnya. Misalnya Khalifah ketiga Umayyah yang bernama Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah yang dikenal sebagai Muawiyah II. Ini dinasti Umayyah. Dia, Muawiyah bin Yazid ini berkuasa pada usia 17 tahun. Kemudian ada Khalifah ke-13 Abbasiyah Al-Mu'taz, juga berkuasa saat berusia 19 tahun. Begitu pula Khalifah ke-28 Abbasiyah kelak, yaitu Al-Mustadhir Billah, itu berkuasa 16 tahun saat dibaiat menjadi khalifah. Nah, Al-Muqtadir ini khalifah paling muda, paling bocil dalam sejarah kekhilafahan umat Islam. Para khalifah yang masih belia ini bukan saja miskin pengalaman mengabdi di pemerintahan, tapi juga secara emosional belum matang dan mudah dipengaruhi pejabat di sekitarnya. Lawang Nabi Muhammad saja diangkat menjadi nabi saat berusia 40 tahun. Usia yang dianggap cukup matang itu 40 tahun. Kalau sekarang secara undang-undang peraturan usia calon presiden itu 40 tahun ke atas, wah itu sudah bagus. Jangan ada lagi yang menggugat-gugat bahwa usia presiden minimal diturunkan lagi. Karena usia 40 tahun itu usia yang sudah cukup matang dalam memimpin suatu pemerintahan. Terpilihnya remaja ini menjadi khalifah akibat permainan politik sang Perdana Menteri yang bernama Al-Abbas bin Al-Hasan Al-Jarja'i, yang ingin mengontrol jalannya kekuasaan dengan menjadikan khalifah sebagai boneka saja. Menurut catatan Imam Suyuti di dalam Tarikhul Khulafa, sebenarnya Al-Muqtadir ini bukan remaja yang bodoh, namun dia punya berbagai kelemahan. Imam Suyuti menulis, Al-Muqtadir seorang yang baik akalnya dan sahih pandangannya. Akan tetapi beliau sering mengumbar syahwat, minum-minum dan boros, dan para perempuan banyak yang mempengaruhi dia. Maka dia berikan kepada para perempuan semua permata yang ada di istana khalifah. Sekali lagi, kematangan emosional dan spiritual menjadi penting untuk memilih seorang pemimpin, ketimbang hanya memenuhi syarat minimal telah mimpi basah. Ada akibatnya, negara menjadi gonjang-ganjing dipimpin oleh Al-Muqtadir ini. Ketidakcakapannya memimpin paling tidak telah menimbulkan 3 persoalan besar. Pertama, instabilitas politik.
Sejumlah tentara meminta bayaran untuk membaiat Al-Muqtadir. Imam Tabari menjelaskan peristiwa di Mina pada tanggal 12 September tahun 908 Masehi ketika terjadi kerusuhan akibat permintaan uang ini. Loyalitas yang harus dibeli ini menunjukkan tiadanya dukungan yang solid untuk Al-Muqtadir. Sejumlah pejabat negara dan militer yang tidak puas dengan diangkatnya remaja berusia 13 tahun sebagai khalifah mulai menyusun rencana untuk mendongkel kekuasaan Al-Muqtadir. Imam Tabari mencatat nama-nama mereka. Ada yang bernama Muhammad bin Dawud Al-Jarrah dan seorang hakim bernama Abu Musanna bin Abi Yaqub. Mereka ini sepakat membunuh Al-Muqtadir dan mengangkat Abdullah bin Khalifah Al-Mu'taz sebagai penggantinya. Nah, di saat Al-Muqtadir saat itu sedang asyik bermain bola, pasukan pemberontak mengepung istana. Al-Muqtadir langsung kabur. Sejumlah menterinya terbunuh dalam peristiwa ini. Kemudian Abdullah bin Al-Mu'taz dibaiat sebagai khalifah dengan gelar Al-Ghalib Billah. Setelah itu Muhammad bin Daud diangkat menjadi wazir dan Abu Musanna menjadi ketua Mahkamah Agung. Imam Tabari mengatakan bahwa mereka itu orang-orang yang bermasalah dan perkara ini tidak akan sempurna di tangan mereka. Benar saja, Abdullah bin Al-Mu'taz tidak bertahan lama di dalam berkuasa. Dia berkuasa hanya sehari semalam. Di saat dia menuju istana, tiba-tiba Al-Muqtadir dan pasukan setianya berbalik melawan hingga istana kembali jatuh ke tangan Al-Muqtadir. Al-Muqtadir lalu segera menangkap para fuqaha yang semula telah mengeluarkan fatwa akan sahnya pergantian kepemimpinan dari Al-Muqtadir ke Abdullah bin Al-Mu'taz. Bahkan Abdullah ini juga dipenjarakan sampai wafat. Untuk sementara, kekuasaan masih kembali ke pangkuan Al-Muqtadir. Kedua, ketidakcakapan memimpin itu bisa menular ke bawahnya. Inilah resiko memilih pemimpin yang tidak punya kapasitas. Maka dia tidak sanggup menyelesaikan sendiri sejumlah persoalan penting. Lantas dia terpaksa mendelegasikan ke bawahnya, yang sayangnya juga diangkat tanpa melalui proses seleksi yang ketat. 14 kali dilakukan reshuffle wazir atau perdana menteri, mengindikasikan tambal sulam dan tidak efektifnya administrasi pemerintahan. Sementara itu, sang khalifah bocil hanya kembali bermain-main sebagai layaknya para remaja. Imam Az-Zahabi pernah berkata, negara mengalami kemunduran pada masa Al-Muqtadir berkuasa karena dia masih terlalu muda untuk memimpin. Mungkin para teman-teman, para sahabat ada yang bertanya, kalau begitu apa syarat menjadi khalifah? Nah, pada poin ini Imam Ghazali pernah menuliskan 10 persyaratan menjadi khalifah. Yang pertama, akil baligh. Yang kedua, berakal atau tidak gila. Yang ketiga, merdeka. Yang keempat, lelaki. Yang kelima, keturunan suku Quraisy. Yang keenam, sehat panca inderanya. Ketujuh, keberanian untuk perang. Kedelapan, punya kompetensi atau kifayah. Yang kesembilan, punya pengetahuan. Dan yang kesepuluh itu wara. Itu menurut penilaian atau kriteria dari Imam Ghazali. Namun para ulama lainnya menyusun persyaratan yang berbeda. Nah, ini saja menunjukkan tidak ada aturan baku mengenai syarat menjadi khalifah. Jadi keliru besar kalau ada yang mengatakan khilafah merupakan sistem pemerintahan yang telah baku. Ya, faktanya tidak demikian. Para sahabat, para teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke Al-Muqtadir. Salah satu pejabat yang tidak cakap yang diangkat oleh Al-Muqtadir adalah Ali bin Abi Syekhah sebagai ulama kerajaan. Imam Suyuti mengabarkan, sebagaimana saat naik khutbah, Ali menyampaikan khutbah dengan membaca teks dalam membaca ayat, dan itu pun dia banyak salah dalam membaca ayat, sehingga sangat fatal perbedaan artinya. Salah satu dampak ketidakcakapan pemimpin negara yang dipimpin oleh Al-Muqtadir adalah kembalinya para pemberontak Karamitah yang sudah dipadamkan pada masa khalifah sebelumnya. Bahkan pada tahun 930 Masehi, Syiah Karamitah ini mereka menyerbu kota Mekah saat musim haji.
Mayat-mayat dilempar ke sumur Zamzam dan berhasil pula mencuri atau mengambil Hajar Aswad. Nah, dicurinya Hajar Aswad ini benar-benar menampar Khalifah Al-Muqtadir sebagai Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman, yang kemudian dia bernegosiasi hendak memberi Syiah Qaramitah uang sebanyak 50 dinar agar mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pemberontak Qaramitah menolak tawaran itu. Walhasil, di masa Khalifah Al-Muqtadir, Ka'bah berpisah dengan Hajar Aswad. Tanda-tanda apakah ini? Sejak itu sampai 20 tahun kemudian, jamaah haji dan umrah tidak bisa mencium Hajar Aswad saat tawaf. Tapi nanti baru pada masa Khalifah Abbasiyah ke-23, yaitu Al-Mu'ti, Hajar Aswad berhasil diletakkan kembali pada posisinya di Ka'bah. Kemudian yang ketiga, ada dua tokoh yang sangat mempengaruhi Al-Muqtadir. Tokoh pertama adalah ibunya sendiri yang bernama Syaghab. Sejumlah keputusan penting dibuat oleh ibunya. Sementara Al-Muqtadir asyik dengan dunianya sendiri, minum minuman keras, mabuk-mabukan, dan dikelilingi oleh para selirnya yang aduhai cantik-cantiknya. Tokoh kedua yang mempengaruhi keputusannya adalah Mu'nis Al-Khadim yang punya gelar Al-Muzaffar. Kita fokus pada sepak terjang Mu'nis ini. Si Mu'nis sebelumnya berjasa menyelamatkan Al-Muqtadir dari pemberontakan Abdullah bin Al-Mu'tas. Setelah itu dia diangkat menjadi panglima tentara. Dia berjasa dalam berbagai ekspedisi militer sehingga posisinya semakin kuat dan berpengaruh di pemerintahan. Nah, lalu Al-Muqtadir ini kemudian berencana mengganti Mu'nis ini dengan orang lain yang bernama Harun bin Ghalib. Imam Suyuti melaporkan bahwa Mu'nis dan pasukannya murka atas rencana reshuffle khalifah ini. Mereka kemudian mendatangi istana, memaksa khalifah keluar setelah salat Isya beserta keluarganya, merampas uang 600.000 dinar dari kas istana. Al-Muqtadir pun terpaksa menyatakan pengunduran dirinya. Mu'nis kemudian membaiat Muhammad bin Al-Mu'tadid sebagai khalifah. Mereka memberinya gelar Al-Qahir Billah. Surat-surat dikirim ke pelosok daerah mengabarkan pergantian khalifah ini. Namun ada satu yang luput dari Mu'nis ini, yaitu loyalitas tentara harus dibeli dengan uang. Para tentara yang menuntut bayaran sebagai kompensasi memberikan baiat marah ketika Mu'nis tidak berada di tempat dan tak ada yang mau membayar mereka. Penjaga istana kemudian dibunuh dan terjadilah kericuhan. Para tentara yang selama ini dibayar loyalitasnya oleh Al-Muqtadir menginginkan khalifah dikembalikan ke tangan Al-Muqtadir. Tentara meringkus Al-Qahir dan kemudian mengembalikan Al-Muqtadir sebagai khalifah. Ini artinya sudah 2 kali Al-Muqtadir diturunkan dan kemudian berhasil kembali ke jabatannya semula. Sebagai kompensasinya, Al-Muqtadir memberikan lebih banyak lagi anggaran dan fasilitas untuk para tentaranya. Al-Qahir lalu dimaafkan oleh Al-Muqtadir karena dia hanya menjadi korban rekayasa Mu'nis. Dan Mu'nis sendiri dipaksa meninggalkan Baghdad, ibu kota negara, pada tahun 931 Masehi. Namun Mu'nis kembali lagi pada tahun 932 Masehi untuk lagi-lagi menggulingkan Al-Muqtadir dengan malah membawa pasukan orang-orang barbar. Seorang tentara barbar berhasil melempar tombak yang melukai Al-Muqtadir dan membuatnya jatuh. Lantas orang ini memotong kepala Al-Muqtadir dan menancapkan kepala tersebut di ujung tombaknya, sehingga jenazah Al-Muqtadir yang tanpa kepala itu dalam keadaan telanjang. Mengerikan sekaligus sangat tragis. Mu'nis kembali berhasil mengakhiri kekuasaan Al-Muqtadir. Lantas Al-Qahir yang sebelumnya dibiarkan hidup dan dimaafkan oleh Al-Muqtadir kini kembali diangkat oleh Mu'nis sebagai khalifah ke-19 dinasti Abbasiyah. Lantas apa yang dilakukan oleh Al-Qahir sebagai khalifah yang baru berkuasa? Dia lalu mengusir keluarga Al-Muqtadir dan dia siksa mereka. Bahkan Syaghab, ibunya Al-Muqtadir, dipukuli hingga wafat. Dulu
Al-Qahir dimaafkan oleh Al-Muqtadir. Kini tiada maaf bagi keluarga Khalifah Al-Muqtadir. Yang jelas, Khalifah Al-Qahir mewarisi pemerintahan yang kacau balau. Semakin banyak wilayah yang memisahkan diri, hingga dikabarkan luasnya wilayah dinasti Abbasiyah saat itu hanya setengah dari cakupan wilayah kekuasaan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Lantas, bagaimana kelanjutan jalannya pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Khalifah Al-Qahir billah? Insya Allah, para sahabat setia akan kembali disuguhi kisah lanjutannya pada saat yang tepat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.